Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita berjumpa di dalam peribadatan online. Dan pada saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam tema yang sama, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Yesaya pasal ke-48 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Dan tentunya seperti biasa, kami sebagai anak-anak Tuhan tentunya ingin merasakan bagaimana Tuhan menuntun akan hidup kita. Tuntunan Tuhan adalah satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena tentunya Dia akan menuntun kita kepada hal-hal yang indah, kepada hal-hal yang kita harapkan. Dan pada saat ini, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, pada Yesaya 48 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita melihat sini, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa setia pada perintah Tuhan. Jikalau kita ingin merasakan akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita setia pada perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera. Jadi kalau kita setia melakukan perintah Tuhan, di dalam kehidupan kita itu akan ada damai sejahtera. Dan tentunya kita ingin merasakan akan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Allah. Kalau tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita itu menjadi sensitif terhadap hal-hal yang negatif. Kita akan menjadi sensitif dengan hal-hal yang menyinggung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau damai sejahtera kita miliki, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu yang akan membimbing akan kehidupan kita. Damai sejahtera itu yang akan meredam akan segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan terlebih damai sejahtera itu yang akan membuat kita merasa tenang. Tentunya kita ingin ketenangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setialah pada perintah-perintah Tuhan. Satu hal yang sangat baik dalam kehidupan kita bila kita mau setia pada perintah-perintah Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita setia, kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada umat-umat Tuhan atau kepada orang yang percaya, ya, atau kepada orang yang percaya. Dan apa yang diberikan oleh Allah tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan oleh Allah tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Firman Tuhan mengatakan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan kita merasa gelisah, jangan kita merasa takut. Karena damai sejahtera Allah diberikan kepada setiap umat yang percaya, yang setia melakukan akan perintah Tuhan. Apalagi yang kita rasakan kalau kita berada dalam tuntunan Tuhan, tidak hanya damai sejahtera, tetapi bahagia senantiasa. Yang diharapkan oleh umat manusia siapa saja, baik orang dalam Tuhan maupun dalam Tuhan, itu damai sejahtera dan kebahagiaan. Itu yang diimpi-impikan, yang diidam-idamkan oleh setiap orang, yaitu
kebahagiaan. Orang yang setia melakukan perintah Tuhan, patutlah ia berbahagia. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Bagaimana kita bisa bahagia dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita? Salah satunya agar supaya kita merasa bahagia dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan ayat ini. Matius 18:21 dan 22 berkata seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu yang terkasih, artinya bahwa kita harus mempunyai hati mengampuni. Orang yang bersalah, kita harus mengampuni. Kalau dia datang kepada kita mohon ampun, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan. Bapak Ibu, apakah kita akan merasa damai dan bahagia dalam kehidupan kita jikalau hati kita itu tertutup, tidak mau mengampuni? Jikalau hati kita itu tertutup, tidak mau memaafkan? Hamba yakin dan percaya kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Kehidupan kita akan penuh dengan kegelisahan. Karena apa? Kehidupan kita akan penuh dengan dendam. Kehidupan kita akan penuh dengan kebencian. Kalau kita tidak mempunyai hati yang maha pengampun. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau setia dalam perintah Tuhan, lakukanlah. Berilah pengampun, berilah maaf kepada orang yang mau datang mohon pengampunan atau mohon maaf dalam kehidupan kita. Mungkin mereka merasa bersalah. Saya akan percaya di saat kita memberikan maaf, hati kita akan merasa sejuk, hati kita akan merasakan kebahagiaan, hati kita akan merasakan satu hal yang indah. Oleh karena itu, saudara terkasih, sangat penting bagi kita mempunyai hati yang mengampuni. Selanjutnya, apalagi agar supaya kita merasa bahagia? Tidak hanya mempunyai hati yang memaafkan atau mengampuni, tetapi milikilah kasih dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 36 sampai ayat yang 39, berkata seperti ini. Guru hukum manakah yang terutama dalam dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tidak hanya memiliki hati yang mengampuni, tetapi juga kita harus memiliki hati yang mengasihi. Mengasihi kepada siapa, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus? Mengasihi Allah kita, dan juga mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah kita dan mengasihi sesama manusia. Otomatis kalau kita mengasihi Allah kita, Allah yang tidak kita lihat. Kalau kita sanggup mengasihi Allah yang tidak kita lihat, saya percaya kita sanggup mengasihi secara horizontal. Kita sanggup mengasihi akan sesama kita manusia. Di saat kita hidup di dalam kasih, kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Dan hamba percaya kita ingin hidup di dalamnya. Hamba percaya kita ingin hidup di dalam kebahagiaan tersebut. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, berjalanlah dalam tuntunan
kita akan merasakan betapa indah dan luar biasanya itu kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tentunya harus kita lakukan. Kita harus setia melakukan perintahnya. Dan juga Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya setia melakukan perintahnya, tetapi juga kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera dan kebahagiaan. Siapa tidak mau mengalami hal tersebut? Semua umat yang percaya ingin mengalaminya. Oleh karena itu, jika kita ingin merasakan tersebut, marilah kita datang kepada Tuhan, menaati setia akan segala perintah Tuhan, dan kita akan merasakan apa yang ingin kita rasakan, apa yang ingin kita idam-idamkan dalam kehidupan kita, yaitu kedamaian dan kebahagiaan. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua yang ada, memberikan kesegaran iman, dan mau berkomitmen, mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, mau setia kepadanya, dan mau mengampuni sesama manusia, agar supaya merasakan damai dan kebahagiaan. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, Hamba sudah menyampaikan, menguraikan akan firman-Mu dengan penuh keterbatasan dan dengan penuh kesederhanaan. Dan sekiranya firman yang sudah dibentangkan, diuraikan ya Bapa, memberikan kekuatan, kesegaran iman bagi jemaat yang mendengarkannya dan orang lain yang mendengarkannya. Dan sekiranya mereka mau berkomitmen untuk mau setia dalam perintah Tuhan dan mau memiliki hati yang mengampuni. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.